tentang fenomena eutrifikasi kimia. Sebelumnya perkenalkan saya Mawari Putri dengan NIM G1E024157 dan teman saya Nabila Azmi dengan NIM G1E024-147. Nama saya Syed Zaman dari Utara, NIM G1E024-153. Deskripsi fenomena kimia eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses alami maupun buatan yang menyebabkan peningkatan kandungan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, di ekosistem perairan seperti waduk, sungai, danau, dan laut. Peningkatan kadar nutrien ini memicu pertumbuhan fitoplankton, terutama gangga, secara berlebihan atau yang dikenal dengan istilah blooming alga. Fenomena eutrofikasi biasanya dipercepat oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk kimia berlebihan di lahan pertanian, pembuangan limbah rumah tangga yang kaya akan fosfat, serta pembuangan limbah industri. Penyebab eutrofikasi kimia itu ada peningkatan nutrisi dari sumber alami dari aktivitas manusia, aktivitas pertanian yang meningkat, yang menggunakan pupuk kimia, limbah domestik yang mengandung fosfat, ada deforestasi dan urbanisasi yang meningkatkan erosi tanam. Ada yang kelima, yang terakhir, aktivitas industri yang membuat limbah cair. Nah, selanjutnya ada reaksi eutrofikasi. Masuknya nutrisi senyawa nitrogen dan fosfor masuk ke dalam perairan. Yang kedua, fotosintesis nutrisi menjadi substrat bagi pertumbuhan alga. Yang ketiga, pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga yang cepat menyebabkan peningkatan biomasa. Yang keempat, berkomposisi alga mati diursirkan oleh bakteri. Yang kelima, konsumsi oksigen. Proses dekomposisi mengonsumsi oksigen terlarut. Yang keenam, penurunan kadar oksigen. Konsumsi oksigen yang berlebihan menyebabkan penurunan kadar oksigen yang berlarut. Dampak dari fenomena eutrofikasi ada dua, ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dampak positif jangka pendeknya yang pertama, meningkatkan produktivitas perairan karena nutrisi berlimpah. Yang kedua, merangsang pertumbuhan fitoplankton dan alga, sumber makanan bagi ikan dan udang. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan di beberapa daerah perairan. Yang keempat, mendukung pertumbuhan tanaman air seperti eceng gondok yang bisa menyerap polutan. Dampak negatifnya yang pertama, menutupi permukaan air, menghambat fotosintesis tumbuhan dasar atau disebut blooming alga. Yang kedua, kekurangan oksigen akibat dekomposisi alga mati, membahayakan ikan dan organisme air. Dan yang ketiga, menurunkan kualitas air, merugikan industri perikanan, pariwisata, dan pasokan air bersih. Berikut ini upaya-upaya untuk mencegah terjadinya fenomena eutrofikasi. Yang pertama itu pengurangan penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan penggunaan pupuk kimia organik yang ramah lingkungan. Yang kedua itu ada penerapan sistem pertanian berkelanjutan seperti sistem irigasi yang efisien dan penanaman buffer zone. Yang ketiga itu ada pengolahan limbah industri dan domestik sebelum dibuang ke air, misalnya dengan instalasi pengolahan air limbah yang dikenal dengan istilah IPAL. Yang keempat itu ada restorasi ekonomi perairan melalui penanaman vegetasi riparia. Sekian.